Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tetap berdoa dan bercermin kepada firman Tuhan, doakan anak-anak sekolah minggumu, supaya mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Berikan pelayanan yang terbaik, mengenang, rajin sermon, rajin menggumuli firman Tuhan, kerjasama, bekerja bersama-sama dengan tim pelayanan sekolah minggu di gereja kita masing-masing. Amanginang mari sermon, Kejadian 25 ayat 24 sampai 27. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Demikian firman Tuhan. Amanginang hanya 4 ayat ya. 24, 25, 26, 27. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita? Ya, mengenangnya kami juga sempat bergumul ketika membaca teks ini menjadi jamita untuk sekolah minggu. Ya. Nah, sebenarnya kita harus membaca pasal ini ya dan menguasai cerita bagian dari teks ini. Esau dan Yakub itu kalau di Alkitab ya. Nah, mengenang apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita ya. Kalaupun tadi saya menganjurkan kita membaca satu pasal, tetapi saya mau menekankan yang mau kita khotbahkan adalah ayat 24 sampai 27 ya. Supaya jangan nanti melebar pengajaran kita ya. Supaya jangan melebar nanti jangan jadi cerita Yakub ya. Yakub menipu kakaknya. Jangan jadi itu pokok pembahasan kita. Pokok pembahasan kita yang mau kita khotbahkan adalah ayat 24 sampai 27. Nah, jelas tadi kita sudah lihat, baca bahwa ini adalah kisah Esau dan Yakub yang mana mereka adalah anak kembar. Lahir dari rahim yang sama, bersama-sama kan begitu. Dua orang di dalam rahim. Mungkin kita boleh memberikan contoh ya, jikalau ada di sekolah minggu kita itu anak kembar. Nah, kan begitu. Nah, amanginang sejalan dengan khotbah sekolah minggu tanggal 19 ya. Demikian juga tekanan khotbah yang mau kita ajarkan di minggu tanggal 26 ini. Apa itu amanginang? Kalau di tanggal 19 kita semua adalah saudara, saling menolong, saling mendukung, saling menopang. Ya bukan malah membeda-bedakan. Kalau di ini, kita mau mengajarkan, mau menekankan persaudaraan itu. Ya. Walaupun beda-beda, tadi dikatakan Esau itu perawakannya penuh dengan bulu. Suka berburu, tetapi Yakub itu orangnya tenang. Kan begitu. Tetapi mereka adalah saudara. Nah itu dia, ya mengenangnya mereka adalah saudara. Jadi kita mau mengajarkan kepada anak sekolah minggu kita supaya memegang teguh persaudaraan di antara mereka. Walaupun mereka berbeda-beda, ya, tetapi mereka harus ingat mereka itu adalah saudara, mereka itu adalah sahabat, teman kita, satu gereja kita, ya, satu lingkungan tempat tinggal. Jangan sampai mereka itu membuat pembeda-bedaan juga, berkelahi, tidak saling cakapan, ya, dan lain sebagainya. Jadi, mereka adalah saudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Kan begitu. Itu
lagu yang bisa cocok mungkin ya untuk kita nyanyikan dalam pengajaran kita. Nah, walaupun berbeda-beda, mereka tetap saudara. Jangan ada yang saling mengejek, ya, mengenangnya membuli dalam bahasa sekarang, ya. Supaya jangan ada hal-hal seperti itu dalam dunia anak-anak dimanapun kita melayani. Hindari sikap membuli, mengejek, ya, membenci dan lain sebagainya. Tetapi saling merangkul, saling mengajak untuk bermain, untuk bergereja, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, saling mengajak belajar bersama-sama, dan saling mendukung, saling mengapresiasi, saling memuji. Nah, kiranya demikian hal-hal positif lah yang senantiasa nampak dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kita. Karena memang demikianlah halnya umat yang percaya itu. Tidak membeda-bedakan, ya, entah dia tinggi, entah kulitnya agak hitam, ya, keriting rambutnya, banyak pusarannya katanya di rambutnya. Itu kan, kalau ingat dulu, kadang itu juga kalau ada pusaran di kepala itu banyak, itu jadi bahan ejekan, bulian juga. Kan begitu. Nah, supaya jangan ada hal-hal yang seperti itu ya, Bang Inang, ya. Rasa persaudaraan. Esau dan Yakub walaupun berbeda, ya, secara perawakan, tetapi mereka adalah saudara. Itulah yang mau kita ajarkan, kita mau tekankan dalam khotbah di gereja kita masing-masing. Persiapkan segala sesuatu, Amang Inang, ya. Kami mohon maaf untuk keterbatasan kami. Misalnya ada minta saran lagu dan lain sebagainya, Amang Inang. Kami hanya sendiri dalam mempersiapkan semuanya itu, ya. Mohon maaf untuk segala keterbatasannya. Kami yakin banyak bank lagu yang kita miliki untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Jangan lupa perlengkapan untuk pelayanan sekolah minggu kita. Salam Sudedisis. God bless you non-stop.